Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Seluruh kenikmatan, kebaikan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini wajib untuk kita syukuri. Kita ingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Termasuk mampunya kita, bisanya kita untuk hadir di majelis ilmu ini merupakan taufik dari Allah taala. Kemudian sholawat dan juga salam semoga tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan besar Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semua juga termasuk di dalamnya. Para jamaah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Asyrul Qawaid fil Istiqomah, 10 pokok prinsip untuk menggapai meraih istiqomah, karya dari Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullahu subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-6 okay. Di buku PDF-nya itu halaman 42. Kaidah yang ke-6. Setelah saya waktu itu nggak bisa ngisi gitu. Rebu yang bulan kemarin berarti. Qadarullah. Saya izin tidak bisa hadir. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan pagi hari ini, walhamdulillah. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan kaidah yang ke-6 agar kita bisa meraih istiqomah adalah istiqomah itu tidak akan terwujud tidak akan ada kecuali lillah. Istiqomahnya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena sungkan sama tetangganya. Kemudian bila ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita berusaha istiqomah, tidak lupa kita minta bantuan Allah ta'ala, minta pertolongan Allah, serta ala amrillah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Istiqomahnya itu di atas kebaikan, bukan di atas keburukan. Ini 3 poin yang sangat penting sekali. Yang pertama, istiqomah itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani maksudnya hendaknya seorang hamba melakukan istiqomah, berusaha untuk mustaqim, berada di atas jalan yang lurus, itu mengikhlaskan semuanya karena Allah ta'ala. Tidak ada bedanya ketika sendirian atau sedang ramai-ramai gitu loh. Seorang berusaha istiqomah karena Allah ta'ala, itu salah satu cirinya tidak ada bedanya istiqomahnya dia ketika beramai-ramai atau ketika bersendirian, ketika di siang hari ataupun ketika di malam hari,
ketika dengan orang-orang yang dia kenal, atau ketika bersama orang yang tidak dikenal sama sekali. Kalau hanya taat pada siang hari, hanya taat pada di sekitar orang-orang yang kita kenal, ketika beramai-ramai, tapi ketika bersendirian, naudzubillah min dzalik, ternyata dia punya sisi yang lain. Nah, ini istiqomahnya, dia sholatnya, dia menutup auratnya, dia berzikirnya, ini karena siapa? Karena sungkan dengan temennya, karena sungkan dengan tetangganya. Waduh, yang lain ini kan sholat, masa saya nggak sholat lah? Bukan gitu. Yang lain kan pakai jilbab, masa saya enggak lah? Pakai jilbab perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lainnya. Tapi benar-benar kita melakukan aktivitas ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Entah kita di sini, barangkali kita sedang melakukan safar di tempat yang lain yang jauh, di luar kota Kediri, berarti barangkali nggak ada orang yang kita kenal, tetap kita istiqomah juga, berusaha, karena kita istiqomahnya berusaha lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah esa, Allah satu. Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sama dengan Allah yang kita sembah sekarang. Allah yang kita sembah kemarin sama dengan Allah yang kita sembah hari ini dan besok. Karena Allah Subhanahu wa taala satu, Allah esa. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali agar kita melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka itu mengikhlaskan ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama Islam. Ini pertama adalah seorang dia itu istiqomahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ini harus di cross check masing-masing ya, termasuk saya juga ini. Datang ke sini ini ngapain ini? Oh, daripada nganggur nang omah. Atau supaya ketemu temannya, ini bisa ngobrol lah itu ya. Atau tadi sungkan sama tetangganya lah. Tapi kita memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir karena memenuhi sabda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, seperti itu, kita karena Allah Subhanahu wa taala istiqomahnya. Kalau seorang dia istiqomahnya karena Allah taala, maka setiap waktu, di setiap tempat tetap bagus gitu ya. Dia tetap bagus, tetap menjaga perintah Allah dijalankan dan menjaga larangan Allah ditinggalkan. Karena istiqomahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena orang lain. Ya, bukan karena mertuanya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah ini tidaklah bisa kita dapatkan kecuali bila dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita memohon pertolongan kepada Allah di dalam merealisasikan dan mengimplementasikan istiqomah serta tetap teguh di atas istiqomah itu semua merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, yakni senantiasa kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah taala. Tidak lupa untuk senantiasa minta tolong, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana doa yang sering kita ulang dalam surat Al-Fatihah, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kita memohon pertolongan. Yani kita senantiasa mohon pertolongan ini dalam setiap perkara, dalam setiap urusan. Ini harus benar-benar kita ini meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam perkara yang kita anggap besar atau perkara yang kita anggap kecil, remeh gitu ya. Dahulu para ulama kita sampai pada hal yang sepertinya kecil itu pun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada yang mereka itu menyambung tali sandal. Tali sandal kalau saya itu bilangnya kapelir. Di sini nggak tahu palingnya. Di sini saya pernah tanya itu namanya serampang atau bukan itu? Apa? Oh, serampat ya. Oh, serampang. Serampat. Ini masih ada nggak dijual kayak gitu? Masih ada nggak? Zaman saya dulu itu kalau putus itu bisa disambung dengan lilin, dengan ublek gitu loh ya. Jenengan ngalamin mboten? Ana sing diengge paku, ana sing nggawe temiti ngoten nggih. Saya masih ngalami. Dan ketika menyambung itu ya, kalau serampatnya itu yang bening itu. Dahulu para ulama kita saking mereka kuatnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka menyambung tali sendalnya itu sebelumnya mereka mohon pertolongan pada Allah taala. Jadi saya mau nyambung sendal ini, saya ini butuh pertolongan dari Allah gitu ya. Merasa tidak bisa melakukan segala sesuatu aktivitas apapun kecuali memang kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya gitu ya. Mohon pertolongan kepada Allah sampai segitunya. Tidak hanya pada barangkali perkara yang kita anggap besar. Kalau barangkali sebelum nikah aja istikharahnya luar biasa gitu ya. Belum nikah golek sing piye itu istikharahnya luar biasa, ibadahnya mantap gitu. Sregep. Nah, setelahnya istikharah lagi apa enggak dalam perkara-perkara yang lain ya. Istikharah itu dalam perkara-perkara yang kita ada kebingungan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa istikharah itu ketika misalnya panjenengan ini mau menyekolahkan anaknya, masukkan anaknya ke pondok tertentu tapi bingung pondok A atau pondok B atau pondok C gitu ya. Nggak hanya ketika memilih pasangan itu, karena yang banyak itu seperti itu. Maka seorang dia senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dia nanti akan merasa butuh terus. Dan hakikatnya kita ini senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap tempat. Maka kalau ada muncul rasa bahwasanya kita ini merasa lebih, merasa bangga diri, Masya Allah saya ini emang hebat ya, bisa sholat malam terus gitu. Muncul perasaan-perasaan, Masya Allah saya ini emang ya solihah ya. Itu tetangganya nggak bisa ini baca Quran kayak saya lah. Saya ini bisa hadir di majelis ilmu terus, dia bolong-bolong. Kalau ada perasaan-perasaan mulai ujub, bangga diri, lah ini diingat-ingat bahwasanya tidak lain tidak bukan kita ini semuanya hanyalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk melakukan kebaikan, tidak ada kemampuan untuk menolak bahaya, terhindar dari bahaya, kecuali semuanya illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini bisa melakukan kebaikan atau bisa terhindar dari keburukan itu karena Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita. Makanya dalam setiap aktivitas, barangkali terutama perkara ibadah ataupun perkara dunianya pun, ketika kita sukses atau ketika kita berhasil atau ketika kita puas bisa melakukan aktivitas, maka tidak lupa kita katakan
Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabb saya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa menurun, tidak meninggi, tidak sombong, tidak bangga diri. Karena hakikatnya dia bisa melakukan ibadah atau aktivitas dunia pun karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita ingat-ingat agar setiap situasi kondisi kita ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi lapang maupun kondisi darurat. Dan yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menolong hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik bagi hambanya. Jadi jangan dikira ini takdir saya ini kok buruk terus gitu ya. Ngenes terus. Enggak, tapi Allah taala Maha tahu. Barangkali kalau diberikan ini jadi seperti ini. Barangkali kalau diberikan itu jadi seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terbaik bagi kita, sambil kita berdoa agar senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu pada kondisi yang sangat mustahil bagi manusia. Kalau manusia ini otaknya sangat terbatas. Ini sudah mustahil, ini wes ruwet iki, perusahaan sudah bangkrut 3M ini, mana mungkin bisa balik lagi lah. Ini wah saya sudah terjepit ini. 10 masalah belum selesai ketambahan 30. Gak mari-mari masalah ini. Ini sudah pokoknya saya mendidik anaknya sudah ya 310 cara ini. Anaknya kok tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau pernah diuji oleh Allah waktu itu berada di perutnya ikan, ya dimakan oleh ikan, berada di perutnya ikan. Nah itu dijelaskan maksudnya Nabi Yunus dalam kondisi itu sudah sangat darurat, berada dalam kegelapan-kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan berada di dalam perutnya ikan. Gelap nomboten? Jangan pernah nomboten? Ya, enggak pernah ya. Kita kalau berada di mana ya? Di rumah pas malam gelap kalau nggak ada lampu. Yang kedua, kegelapan di bawah laut, kegelapan di dasar laut. Ikan itu kan dia bisa ke dasar juga, bukan hanya di atas-atas itu. Kalau dasarnya itu 100 meter, turun 100 meter, kemudian ada mungkin karang-karang yang banyak, cahaya matahari nggak bisa masuk, itu gelap sekali. Yang ketiga, kegelapan malam hari. Ketika berada di malam hari, ada 3 kegelapan pada Nabi Yunus. Kegelapan berada di perutnya ikan, kegelapan di dasar laut, sinar matahari nggak nyampe. Kegelapan ketika malam hari, padahal kegelapan malam hari ya sudah cukup gelap gitu ya, sudah kita bilang sangat gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada rembulan, gelap sekali. Apalagi ada 3 kegelapan. Tapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dengan tauhidnya yang kuat, yang kokoh, Nabiullah, maka beliau tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya tetap kepada Allah. Maka beliau berdoa. Apa doanya? Siapa yang bisa? La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang yang berbuat zalim. Maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau bukan Allah yang menyelamatkan, siapa lagi gitu loh ya. Sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam kondisi seperti itu. Seandainya loh ikannya itu, saya tadi bilang ikan paus enggak ya? Wallahu alam, ikannya ikan itu ya.
dapat ikan paus, Allahu alam dari mana. Tapi yang kita yakini sampai sekarang itu adalah ikan yang besar ya mungkin. Nah, ikan paus atau ikan apa, kan zaman dahulu juga. Ikannya itu padahal bisa saja memuntahkan Nabi Yunus ketika di dasarnya laut, itu badan bisa langsung hancur itu karena tekanannya kuat. Nggih mboten? Air itu tekanannya kuat. Kalau udara ini kan renggang seperti ini. Tapi kalau air lebih padat lagi. Semakin ke bawah semakin kuat tekanannya. Nah, itu ikannya tidak mengeluarkan Nabi Yunus di situ. Kalau dikeluarkan di situ bisa langsung hancur itu orang. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang memang berdoa kepada Allah ini akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong tidak mau ibadah kepadaku, ya, tidak mau ibadah kepada Allah, ini disebut sombong. Sombong dia, merasa di atas kebenaran, merendahkan orang lain atau menolak kebenaran, tidak mau ibadah, menolak kebenaran dia. Maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nabi Yunus dalam kondisi seperti itu pun beliau tetap berdoa minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita juga seperti itu, dalam setiap situasi kondisi minta tolong kepada Allah, tidak kita sebut yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalil, kekasih, itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang dicintai. Derajatnya lebih tinggi. Orang yang sayangi lebih tinggi. Khalil sangat tinggi derajatnya. Ketika beliau akan dibakar, beliau tidak menyebut malaikat Jibril untuk mohon pertolongan. Tidak, tapi beliau menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan dibakar oleh bapaknya beserta orang-orang musyrikun pada waktu itu. Tapi Nabi Ibrahim, beliau minta tolongnya kepada Allah, yakin Allah yang akan menolong. Begitu pula Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau ketika karena saking gantengnya beliau itu kan, istrinya raja itu terfitnah. Akhirnya gimana caranya supaya mengajak berzina Nabi Yusuf? Akhirnya dimasukkan ke sebuah ruangan, kemudian pintunya dikunci semua. Kemudian waktu sudah berduaan, kemudian perempuannya mengajak berzina, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ini ada usahanya. Ini menunjukkan kita juga harus berusaha. Pada waktu itu ketika di kamar sudah berduaan, tapi Nabi Yusuf beliau lari ke arah pintu. Ya, Pak enggak? Beliau lari ke arah pintu. Beliau tahu nggak pintunya dikunci? Tahu. Tapi kenapa lari ke arah pintu? Bukannya ini rugi? Tapi tidak seperti pasrah, tidak ya. Tapi beliau ada usahanya, meskipun kayak mustahil ini ya. Wah, saya tak lari kemana ya, nggak bisa ya, wes lah ya. Kan nggak gitu. Tapi ada usahanya, meskipun benar-benar kepepet, benar-benar darurat. Beliau lari ke arah pintu dan Allah datangkan pertolongannya. Akhirnya perempuannya mengejar, kemudian menarik bajunya dari belakang itu kan. Akhirnya ya sudah terbongkar. Sebenarnya ini yang mengajak berzina adalah perempuannya, karena tarikannya, robeknya bajunya dari belakang. Maka kita juga ada usahanya dalam menghadapi masalah-masalah hal-hal dalam hidup ini. Senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana contoh-contoh yang kita sebutkan. Kemudian dibawakan juga hadis sahih Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam menggapai hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam menggapai hal yang bermanfaat
kita minta tolong kepada Allah Ta'ala, perkara ibadah maupun perkara dunia. Wa ala amrillah, dan juga istiqomah ini selain karena Allah Ta'ala, kemudian juga dengan bantuan pertolongan dari Allah. Lah istiqomah ini di atas perintah Allah, yakni di atas syariat Islam, yaitu hendaknya berjalan di dalam istiqomah di atas metode dan jalan yang lurus, bagaimana firman Allah, fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Diperintahkannya istiqomah ini di atas ketaatan, bukan di atas kemaksiatan. Nggak ada istiqomah di atas kemaksiatan, keburukan, syirikan, kebid'ahan, riba, zina, dan sebagainya. Nggak ada. Istiqomah itu di atas ketaatan. Itu nggak boleh plesetan-plesetan. Ini yang penting istiqomah. Istiqomah ngapain dulu? Dan juga telah disebutkan sebelumnya beberapa asar dari salaf yang sebelumnya itu, seperti ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala. Kemudian mereka beristiqomah, beliau mengatakan yaitu istiqomahnya itu di atas melaksanakan terhadap kewajiban-kewajiban. Yani istiqomah itu di atas syariat Islam. Tidak boleh seorang istiqomah di atas bid'ah, itu nggak boleh. Istiqomahnya bid'ah-bid'ah, ya selawat-selawat, zikir-zikir, itu nggak boleh. Istiqomah itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu namanya melakukan dosa terus-menerus. Istiqomah di atas ketaatan, menjauhi larangan, nah ini yang diharapkan, ini yang diperintahkan. Kemudian Hasan al-Basri juga menafsirkan mereka istiqomah di atas perintah Allah, mereka beramal dengan mentaati Allah dan juga menjauhi maksiat pada Allah Ta'ala. Ini pembahasan yang sebelumnya. Yang dimaksud dengan amrullah, perintah Allah, adalah syariat Allah. Yani istiqomah ini di atas syariat Allah, di atas syariat Islam. Kita yakini dengan ilmu tentunya, ini syariat Allah. Sholawat yang seperti ini, sholawat Ibrahimiyah namanya, ini kita istiqomahkan nggak apa-apa. Sholawat terus menerus, setiap waktu, setiap tempat. Tapi kalau sholawat yang ini, yang A, yang B, yang C, yang D, dan lain sebagainya, ini ketaatan atau bukan? Kalau ini kemaksiatan, bukan ketaatan, tidak boleh kita langgengkan, tidak boleh dijalankan, bahkan harus tobat dari situ. Maka seorang ini perlu sangat menjauh, berhati-hati dari bid'ah, karena bid'ah ini dosa yang lebih dicintai oleh iblis. Kalau nggak salah ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Beliau mengatakan al ma'siyatu yutabu minha. Orang yang melakukan maksiat dia lebih mudah tobatnya. Wal bid'atu la yutabu minha. Adapun bid'ah, orang itu tidak bisa tobat darinya atau sangat susah sekali. Sulit, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah orang tobat dari bid'ah. Kalau orang dia melakukan kemaksiatan, sebenarnya dia tahu melakukan kemaksiatan. Orang membunuh, orang mencuri, orang minum khamr. Ini sebenarnya kan orang yang melakukan maksiat dan dia tahu melakukan keburukan. Hanya saja dia melakukannya karena mungkin ngikut temannya, mengikuti hawa nafsunya, pas sendirian, kemudian juga terdorong oleh kebutuhan-kebutuhan, akhirnya mencuri dan lain sebagainya. Ya tetap maksiat, tapi kan dia tahu ini maksiat, sebenarnya nggak boleh lah gitu ya. Harusnya ini saya ya nggak seperti ini, harusnya saya tidak boleh melakukan ini, tapi kan karena kepepet, tapi kan karena ini, karena itu, karena menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi kalau orang dia melakukan bid'ah, nah ini dia merasa di atas ketaatan, bahkan merasa di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh tobat ini jawabnya malah nggak ada tobat dari ibadah loh. Karena hakikatnya dia tidak sadar yang dilakukan adalah merupakan kemaksiatan. Dia anggap ibadah. Itu kaidah yang keenam, bahwasanya istiqomah tidak akan terwujud kecuali yang pertama dengan mengikhlaskan. Istiqomah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan istiqomah disebabkan pujian orang lain, ingin dilihat orang lain, ingin dilihat tetangganya, karena sungkan dan lain sebagainya. Tidak ada. Ya, tidak ada
sangkut pautnya dengan urusan manusia yang lain, tapi murni lillah subhanahu wa ta'ala. Kita murnikan, kita bersihkan istiqomah kita karena Allah. Yang kedua, kita istiqomah ini dengan memohon pertolongan kepada Allah, dengan bantuan dari Allah, dengan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqomah ini adalah berada di atas ketaatan. Istiqomahnya ini berada di atas syariat Islam, bukan di atas kemaksiatan. Kita lanjutkan kaidah yang ketujuh. Wajib bagi seorang hamba sebesar apapun istiqomahnya agar tidak bersandar kepada amalnya. Wajib bagi seorang hamba sebesar apapun istiqomahnya, ketika dia sudah Masya Allah istiqomah sholat, ya kalau laki-laki misalnya bisa sholat ini setahun nggak pernah ketinggalan takbir pertama misalnya, luar biasa. Ini seperti ini, dia tidak boleh bersandar hanya kepada amalannya. Wajib kiranya bagi seorang hamba agar ia tidak bersandar kepada amalannya, meski sebaik dan selurus apapun istiqomahnya. Tidak boleh dia tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan banyaknya berzikir pada Allah, atau amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Karena tadi semuanya ini merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Kemudian yang Allah berikan, taufik dari Allah sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. Dan berkenaan dengan makna di atas, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yang dituntut dari seorang hamba dalam istiqomah adalah hendaknya ia berlaku lurus. Ini yang nomor satu itu ya. Yang nomor satu itu memang yang sangat standar, yang sangat bagus. Istiqomahnya benar-benar lurus, kencang. Terus melakukan ketaatan. Terus melakukan ketaatan. Kalau maksiat sebentar langsung tobat. Manusia nggak mungkin nggak bermaksiat. Tapi kalau orang ini, kalau bermaksiat langsung tobat. Tidak mengulangi. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat segera. Tobatnya segera, istighfar. Kemudian dia memperbaiki amal-amal ibadah yang lain. Itu yang benar-benar top ini ya, benar-benar top. Kemudian apabila ia tidak mampu mengerjakannya, derajat nomor satu dia susah, tidak bisa, maka hendaknya dia mendekati muqarabah, mendekati kepada istiqomah peringkat yang pertama tadi. Berusaha mendekat terus, sedekat-dekatnya. Tentu tujuannya ya yang nomor satu tadi, berusaha orang itu supaya istiqomahnya luar biasa. Itu yang kita harapkan. Jika lebih rendah dari muqarabah, maka ia telah jatuh kepada tafrid, yakni mengentengkan, dan idoah, menyanyiakan. Jadi kalau nggak bisa, nggak ada usaha mendekat kepada istiqomah, itu nanti jatuhnya kepada maksiat. Ya slow hidupnya berarti. Sebagaimana kita juga pernah itu ngobrol dengan seorang teman. Seorang teman itu waktu itu kita ajak untuk belajar di Setai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Ditanya, jurusannya apa? Jurusan bahasa Arab. Wah, kaitannya sama agama. Iya, kaitan sama agama. Maka dia kurang lebih itu bilangnya, wah, kalau begitu saya nggak usah ikut on. Loh, kenapa nggak ikut? Saya mau nganu aja, Islamnya biasa-biasa saja. Maksudnya biasa ya apa? Kalau ikut masyarakat umum, biasanya sholat atau ora sholat? Biasanya nggak sholat. Biasanya ya salaman karo tonggone. Biasanya ngerasani. Jadi Islamnya biasa-biasa saja. Ini nggak ada usaha untuk menjadi yang terbaik. Nah ini namanya ini tafrid, mengentengkan, dan juga idoah, dia menyanyiakan, nggak berusaha menjadi yang terbaik, tapi Islamnya biasa-biasa saja. Maksudnya biasa itu, kalau biasanya itu standar sholat 5 waktu, ngaji, baca Quran, lah oke lah. Maksudnya biasa itu orang Indonesia itu kan biasa juga nggak pakai jilbab, yang ngomai tonggone, neng warung juga. Nah itu pakai jilbab itu pada acara-acara tertentu ya gitu kan. Yang biasa, yang umum seperti itu. Yang diharapkan, yang diinginkan oleh seorang banyaknya malah seperti itu. Ini nggak benar. Kalau seperti itu namanya adalah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, itu adalah namanya tafrid, mengentengkan, atau idoah. Dan juga dia menyanyiakan waktunya, umurnya, hidupnya, kekuatannya, hartanya sia-sia, tidak dipakai untuk berlomba-lomba
di atas kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Berlakulah lurus. Berlakulah lurus. Ini yang nomor 1 tadi. Benar-benar luar biasa. Kalau nggak bisa, wa qaribu, dan mendekatlah. Mendekatlah sedekat-dekatnya dengan usaha yang keras. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Fa innahu la yudkhilu ahadan al jannata amaluhu. Sesungguhnya tidaklah seseorang masuk dalam surga karena semata-mata amalannya. Itu amalannya itu tidak bisa masukkan seorang ke dalam surga Allah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah itu juga berlaku bagi Anda wahai Rasulullah? Apakah amal ibadah Anda tidak bisa masukkan dalam surga? Ya sama juga kata beliau. Wala ana illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin. Sama, saya juga nggak bisa. Amal ibadah yang saya lakukan tidak bisa masukkan saya ke dalam surga. Hanya saja Allah Ta'ala meliputi saya dengan ampunan dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ampunan kepada Rasulullah, memberikan kasih sayang kepada Rasulullah, jelas, gamblang. Maka tidak boleh kita tertipu dengan amal ibadah kita, karena hakikatnya amal ibadah kita sebaik apapun, sebesar apapun, termasuk istiqomahnya kita, itu amal ibadah tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Karena orang itu masuk surga dengan fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memang seperti itu. Orang itu senantiasa berada di antara dua hal, fadlun minallah, karunia dari Allah Ta'ala, atau adlun minallah, atau keadilan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perinciannya adalah kita bisa melakukan kebaikan, ibadah ini karena karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Yang kedua, seorang yang dia mendapatkan azab dari Allah Ta'ala itu karena bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada pilihan yang ketiga, kedoliman dari Allah nggak ada selamanya. Senantiasa orang itu diantara dua itu. Orang masuk surga karena fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang masuk neraka, apakah Allah berbuat zalim kepadanya? Zalim apa mboten? Ya? Jelas mboten. Kalau ada yang bilang zalim itu bisa kafir orangnya. Bismillah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengazab seorang hamba itu bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu kan pernah saya jelaskan di pembahasan takdir. Gimana mboten? Karena kita katakan orang masuk surga bukan karena amalannya murni, tapi karena karunia dari Allah, keutamaan dari Allah, pemberian dari Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kenapa? Karena hakikatnya kita ini kan yang menciptakan Allah, dan menjadikan kita bisa beribadah, menjadikan kita bisa hidup, siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menjadikan kita bisa sholat, bisa menuntut ilmu, bisa berbicara, ini kan, itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menciptakan kita, memberikan kita kemudahan untuk ibadah, ternyata oleh Allah juga dimasukkan surga. Itu kan berarti adalah karunia dari Allah Ta'ala. Bukan hanya keadilan, tapi lebih dari itu, keadilan plus ditambah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang mendapatkan kebaikan pasti karena karunia kebaikan dari Allah Ta'ala yang berlebih. Dan sebaliknya, kalau orang itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu bukan karena Allah zalim, tapi itu bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada seorang hamba. Dan memang harus ada dimasukkan surga, harus ada dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan surga sebab karena rahmatnya Allah, luasnya rahmatnya Allah. Dan orang dimasukkan neraka itu bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti keadilan Allah.
Kalau nggak seperti itu justru nggak adil nanti Allah. Misalnya Fir'aun dimasukkan neraka, cocok napa boten? Cocok. Ya karena memang kufurnya luar biasa, menolak Allah berada di atas arsy meskipun hatinya mengakui, lisannya menolak. Dan ini memang harus seperti itu. Kalau Fir'aun nggak diazab, lah apa bedanya kalau Fir'aun dimasukkan surga bersama dengan Nabi Musa dan para pengikut beliau Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Mana keadilan Allah subhanahu wa ta'ala? Memang harus ada ini yang diazab, memang harus ada yang dimasukkan surga. Sebagai bentuk inilah balasan orang beriman karena mengikuti perintah Allah. Dan ini adalah azab dari Allah bagi orang-orang yang mereka bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang diberikan pilihan apa mboten? Apa dipaksa oleh Allah? Ada pilihan nggak kita? Kita ini ada pilihan semuanya, sudah kita bahas juga pada pembahasan takdir. Pembahasan takdir ini memang dia luas sekali cakupannya. Pada setiap sendi kehidupan kita ada. Bahasanya beriman kepada takdir mencakup berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Wonten pinten? Beriman pada takdir mencakup berapa poin? Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, mengimani ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu terjadi, tidak terjadi, itu Allah mengetahui semuanya. Sesuatu terjadi Allah tahu, sesuatu enggak terjadi Allah tahu. Yang kedua, mengimani catatan takdir. Kita yakini segala sesuatu apapun itu sudah dicatat, nggak akan beleset sama sekali. Seperti ini tabirnya, ini warnanya apa ini? Kuning atau hijau nih? Ini juga sudah dicatat ini tabirnya warna. Tali ini anak rafia, anak kancingnya, anak apa nih? Ini sudah dicatat semuanya. Jenengan posisi duduknya seperti itu, jenengan ngantuk, mboten nggih. Ini contoh loh, bukan nyindir loh nggih. Mboten ngantuk loh, tilem. Parah. Semuanya tercatat, tidak ada yang bleset, tidak ada yang nggak tercatat, nggak ada. Kalau hal itu terjadi pasti dicatat. Kalau sesuatu itu nggak terjadi juga dicatat. Semuanya sudah tercatat. Kita hanya sekedar menjalankan skenario. Kemudian yang ketiga, mengimani apa? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya Allah punya kehendak. Kehendak apa namanya? Terbagi. Kalau nggak dibagi seperti kelompok nanti, kelompok yang tersesat kanan kiri. Kehendak Allah apa saja? Kehendak syariah dan juga kehendak kauniyah. Kehendak syariah, kehendak Allah yang belum tentu terjadi, tapi pasti diridhoi dan dicintai kalau terjadi. Kehendak kauniyah itu kehendak yang pasti terjadi, kehendak yang pasti terjadi, kauniyah, tapi belum tentu dicintai, diridhoi. Jangan kira segala sesuatu terjadi itu pasti dicintai oleh Allah. Tidak tentu. Adanya iblis yang bermaksiat pada Allah, apakah dicintai oleh Allah? Tidak. Terjadi atau bukan? Terjadi. Jadi jangan dibuat hukum terjadi sama dengan dicintai oleh Allah. Keliru. Orang melakukan kesyirikan ada atau bukan? Ada. Dicintai oleh Allah atau bukan? Bukan. Tapi ada hikmah di baliknya. Nah itu, terkadang hikmahnya ini kita tahu, terkadang tidak. Kemudian, maka segala sesuatu yang terjadi ini adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya, ya semuanya. Kehendak syariah atau kehendak kauniyah. Yang terakhir, yang keempat adalah mengimani penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya segala sesuatu yang ada, penciptanya satu, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu sampai perbuatan siapa? Perbuatan manusia, ciptaannya siapa?
Orang dia melakukan sholat, ciptaan siapa? Allah Ta'ala. Orang nyembah kuburan keramat, ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu dalil bahwasanya perbuatan itu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nantinya itu pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan amal-amal ibadah seorang hamba. Dan amal ibadah yang awalnya maknawi, makna saja, itu bisa dijadikan hisi. Hisi itu bisa dilihat, bisa diterawang, bisa diraba. Kayak ngecek duit nih kalau ya. Nah, misalnya kematian itu kan maknawi, tapi oleh Allah nanti akan dibuat bentuk tertentu, dijadikan hisi, bisa dilihat, itu loh. Dijadikan apa nanti kematian? Diserupakan menjadi apa? Kambing. Diserupakan menjadi kambing. Kemudian kambingnya diapakan? Digulih, disembelih, betul. Jadi kambingnya itu disembelih, akhirnya kematian itu sudah nggak ada gitu loh ya maksudnya. Kematian itu sudah nggak ada. Yang di surga selamanya, yang di neraka selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semuanya dalam surganya tanpa azab dan tanpa hisab. Maka amal ibadah seorang hamba didatangkan. Dan yang pertama, Allahu a'lam, sholat. Sholatnya seorang hamba itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu bisa berbicara. Sholat bisa berbicara nantinya. Sholat yang kita lakukan. Kalau sekarang apa jadi sholat ngomong piye carane lah itu. Jawabnya beda antara alam dunia dan alam akhirat. Dan juga puasa. Puasa juga akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela orang yang melakukannya. Bacaan Quran seorang, dia juga bisa berbicara. Kemudian kalau ketika di alam kubur, orang bisa jadi mendapatkan azab atau mendapatkan nikmat kubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat kubur. Nanti amal soleh yang kita lakukan itu diserupakan menjadi orang yang putih, bersih gitu ya. Adapun amal keburukan itu nanti diserupakan dengan orang yang menyeramkan. Seperti Fir'aun, dia kena azab kubur dia. Fir'aun kena azab kubur dia. Dari dulu sampai nanti hari kiamat. Neraka itu dipaparkan kepada Fir'aun. Sebelum di akhirat, sebelum masuk neraka pun dia sudah kena azab. Maka seorang dia tidak boleh tertipu dengan amal ibadah yang dia lakukan. Seakan-akan besar, padahal itu pun pula tidak menjadikan dirinya masuk surga. Amal ini bukan sebab kita masuk surga. Maksudnya bukan hanya kita ini masuk surga karena amal kita. Karena maksudnya gini, kalau orang itu masuk surga dengan sebab amalnya saja, dan itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kita katakan seperti itu, berarti harus dihitung itu. Orang itu dia beramal di dunia berapa tahun? Katakanlah dia beramal, beribadah di dunia 50 tahun, ibadahnya 50 tahun. Maksiatnya katakanlah sudah ditobati semua, maksiat sudah tobat semua. Yang tersisa hanya ibadah saja selama 50 tahun di dunia. Maka harusnya di surga dia dibalas masuk surga berapa tahun? Berapa tahun? Ya 50 tahun juga misalnya. Misalnya dikasih bonus lah 2 kali lipat, jadinya misalnya 100 tahun. Sudah. Seandainya itu amal ibadah itu masukkan dia dalam surga. Tapi kenyataannya itu enggak seperti itu gitu loh ya. Meskipun orang itu amalnya sedikit, dia bisa masuk surga. Ada yang seperti itu. Ada.
Meskipun dia punya keimanan yang sangat kecil sekali, dia masuk surga bisa punya keimanan. Maka seorang bisa masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal apa enggak berarti apa? Enggak usah beramal ya. Nanti kan ada rahmatnya Allah. Lah kita bisa dapat rahmatnya Allah dari mana kalau kita tidak beramal solih? Malah kita ya mendatangkan murkanya Allah taala, wal iyadzubillah. Justru kita beribadah berusaha mendatangkan sebabnya, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka termasuk Rasulullah juga tidak masuk surga karena amalnya saja, tapi karena rahmatnya Allah taala. Semuanya sama. Kemudian juga maka terkumpullah di dalam hadis ini seluruh tingkatan agama, yaitu Nabi memerintahkan untuk istiqomah, berlaku lurus dan benar di dalam niat, ucapan, perbuatan. Nah, ini yang benar-benar standar, yang nomor satu ini ya. Peringkat pertama ini istiqomahnya luar biasa. Terus melakukan ketaatan, kalau salah segera tobat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis Sauban, yaitu istiqomahlah dan janganlah memperhitungkan, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal adalah sholat. Bahwa mereka ini sejatinya tidak sanggup melakukan istiqomah, karena itulah mereka berpindah ke muqarabah, yaitu mendekati istiqomah sebatas kemampuannya. Kalau nggak bisa istiqomah 100%, kita terus berusaha mendekat dengan usaha keras. Dan orang itu senantiasa dituntut usaha, meskipun takdir sudah ada, catatan sudah ada, tapi kita dituntut usaha. Tidak kita diperintahkan berpangku tangan, nunggu, tidak. Tetap kita diperintahkan untuk ada usahanya. Dan itu yang menjadikan sebab munculnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita diberikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan ini sebabnya, lakukan. Kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya firman Allah taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang mereka itu berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh cari hidayah, kami akan memberikan hidayah, yakni berusaha. Kemudian kita berikan hidayah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta wattaqa, dan orang yang dia itu berinfak dan juga bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga. Ini kan orang beramal duluan, berusaha. Maka kata Allah taala, fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan memudahkan dirinya beramal solih sampai dia mati. Dia berusaha, nanti Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan juga sebaliknya, melakukan kebaikan dapat hidayah kebaikan, melakukan keburukan dimudahkan melakukan keburukan. Ayat setelahnya gimana bunyinya? Fa'amman bakhila wastagna. Barang siapa yang bakhil pelit. Barang siapa yang pelit, nggak mau berinfak, wastagna, dan dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia wakazzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya surga, didustakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil usra bil ain. Maka kami akan memudahkan jalannya untuk melakukan keburukan-keburukan sampai dia mati, masuk neraka. Makanya kalau orang melakukan kebaikan, nanti diberikan hidayah oleh Allah supaya dia bisa melakukan kebaikan setelahnya. Dan sebaliknya, kalau orang itu melakukan kemaksiatan, balasannya juga dimudahkan melakukan kemaksiatan setelahnya. Maka itu juga pembahasan para ulama. Mereka menyebutkan salah satu tanda amal ibadah kita diterima, itu kita bisa melakukan amal ibadah ketaatan selanjutnya. Itu tanda bukti amal ibadah kita sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya,
tanda amal ibadah kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima, itu berarti kalau kita ini malah setelah melakukan kebaikan, ketaatan, setelahnya maksiat. Karena balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan dari kemaksiatan adalah kemaksiatan setelahnya. Maka di sini seorang berusaha istiqomah sesuai dengan kemampuannya dan maksimal, gitu, dimaksimalkan. Layaknya orang yang melempar ke sebuah target yang apabila tidak bisa mengenai target, maka setidaknya mendekati target. Orang memanah berusaha pas pada targetnya, tapi kalau nggak bisa, ya sebisa mungkin mendekati targetnya, sedekat-dekatnya. Meskipun demikian, Nabi SAW beliau tetap mengabarkan kepada mereka bahwa istiqomah dan muqarabah itu sejatinya tidak dapat menyelamatkannya di hari kiamat. Dan hakikatnya pun istiqomah dan muqarabah ini tidak bisa menyelamatkan di hari kiamat, kecuali orang dia juga harus tahu bahwasanya amal ini sekedar sebab. Tapi kita masuk surga itu bukan karena hanya amal ibadah kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih umum lagi, lebih mencakup. Karena kita ibadah saja itu karena rahmatnya Allah. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah lagi. Kita menuntut ilmu butuh hidayah dari Allah. Memahami ilmu butuh hidayah. Mengamalkan ilmu butuh hidayah. Istiqomahnya butuh hidayah. Dan terus seperti itu, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masuk surga pun kita juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, janganlah ada seorang yang bersandar kepada amalannya semata dan merasa bangga dengannya. Maka kita katakan tadi, tidak boleh kita bangga, ujub, merasa amal kita besar karena sudah bisa ini, bisa itu dia tertipu dengan amalnya namanya. Jangan lupa ucapkan hada min fadli Rabbi, supaya tidak sombong, supaya tidak ujub. Ini karunia dari Rabb saya Allah. Saya bisa ini, bisa itu karena Allah yang menolong saya. Makanya dia sudah bisa hilang itu ujubnya. Bisa dikurangi, bisa hilang. Tidak muncul ujub. Jangan pula dia memandang bahwa keberhasilannya adalah lantaran amalannya ini saja. Namun keberhasilan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak tahu jadinya nih kalau kita ini nggak dirahmati oleh Allah, nggak diberikan ampunan maaf oleh Allah, tidak diberikan karunia dari Allah. Mau jadi apa? Tentu tidak bisa kita melakukan aktivitas apapun. Karena kita tadi senantiasa berputar di antara dua hal, fadlun minallah atau adlun minallah. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, itu karunia dari Allah, kebaikan dari Allah kepada kita. Kalau kita waliyadzubillah, seorang yang dia mendapatkan balasan azab dari Allah Ta'ala, maka bisa jadi dia itu merupakan mendapatkan bentuk keadilan dari Allah Ta'ala. Orang masuk surga karena karunia dari Allah, dan orang masuk neraka karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.